Kamu anak kos? Pasti ngerti banget pola ini. Awal bulan, pas kiriman atau gaji baru masuk, rasanya kayak raja. Makan enak, nongkrong, jajan, beli ini itu. Tapi belum sampai tanggal 20, dompet udah sekarat, dan menu berubah jadi mie instan sampai akhir bulan. Tiap bulan janji mau lebih hemat, tiap bulan keulang lagi. Tenang, kamu nggak sendirian, dan ini bukan karena kamu boros parah. Ini karena pola ngatur uangnya yang belum benar. Anak kos punya tantangan unik, pegang uang sebulan sekaligus, jauh dari orang tua, dan godaan ada di mana-mana. Di video ini, aku kasih 7 cara atur keuangan khusus anak kos biar uangmu cukup sampai akhir bulan, bahkan masih bisa nabung. Semua praktis, ada contoh angkanya biar gampang kamu tiru, bukan cuma teori, dan aku susun dari yang paling gampang dulu. Tonton sampai habis ya, yuk mulai. Cara pertama, bagi uangmu jadi jatah harian. Ini masalah utama anak kos, kamu pegang uang sebulan sekaligus, jadi awal bulan berasa banyak, padahal itu harus dibagi 30 hari. Solusinya, begitu uang masuk, sisihkan dulu yang wajib, seperti uang kos dan tabungan. Sisanya, bagi jumlah hari sampai kiriman berikutnya. Misal setelah dipotong yang wajib, sisa 600.000 buat 20 hari, berarti jatahmu 30.000 sehari. Sekarang kamu punya patokan jelas. Kalau hari ini kepakai 50.000, kamu tahu harus ngerem besok. Cara ini bikin kamu sadar tiap pengeluaran, bukan baru kaget pas dompet udah kosong. Kamu nggak perlu aplikasi ribet, cukup tahu angka jatah harianmu dan jaga jangan kelewat terlalu sering. Dan kalau suatu hari kamu hemat sampai jatahnya bersisa, jangan langsung dihabisin, simpan sisanya. Anggap itu bonus tabungan kecil hari itu, dan lama-lama kebiasaan ini yang bikin kamu surplus di akhir bulan. Cara kedua, kuasai trik makan hemat ala anak kos. Buat anak kos, makan itu pengeluaran nomor 1, dan paling gampang bocor. Beli makan di warung 3 kali sehari bisa 15-20 ribu sekali, itu 50 ribu lebih sehari. Coba investasi kecil, beli rice cooker murah. Masak nasi sendiri, beli lauk yang tahan beberapa hari seperti telur, tempe, atau abon. Sekali masak nasi bisa buat 2-3 kali makan. Trik lain, manfaatin promo makan, tapi hati-hati, jangan sampai promo malah bikin kamu beli yang nggak perlu. Dan stok mie atau makanan darurat secukupnya buat jaga-jaga, bukan jadi menu utama. Dengan masak sebagian, biaya makanmu bisa turun setengah, dan itu selisih yang besar buat kantong anak kos. Cara ketiga, pisahkan uang yang nggak boleh diganggu dari uang jajan. Bahaya terbesar anak kos itu nyampur semua uang jadi satu. Akhirnya uang kos kepakai buat nongkrong, dan pas jatuh tempo malah bingung. Begitu uang masuk, langsung amankan yang wajib. Sisihkan uang kos, taruh di rekening atau amplop terpisah, dan anggap itu nggak ada. Kalau bisa, sisihkan juga jatah tabungan walau kecil. Baru sisanya yang jadi uang harian dan jajan. Dengan dipisah secara fisik begini, kamu nggak sengaja makai uang yang harusnya buat kewajiban. Ini trik sederhana tapi nyelamatin banyak anak kos dari drama telat bayar kos atau minta kiriman tambahan ke orang tua di tengah bulan. Cara keempat, hati-hati sama lapar mata dan ajakan nongkrong. Godaan terbesar anak kos itu sosial. Teman ngajak nongkrong di kafe, ada diskon makanan online, lihat orang beli sesuatu jadi pengen juga. 1 kali nongkrong di kafe bisa 50.000, dan kalau seminggu 3 kali, itu 600.000 sebulan, gede banget buat anak kos. Bukan berarti kamu harus nolak semua ajakan dan jadi antisosial. Tapi pilih. Kamu nggak harus ikut tiap ajakan. Sesekali boleh, tapi sadari budgetnya. Trik buat lapar mata di aplikasi belanja. Hapus aplikasi yang bikin boros dari layar utama, dan jangan simpan nomor kartu biar checkout-nya ribet. Sedikit hambatan itu sering cukup buat bikin kamu mikir 2 kali sebelum beli. Trik lain buat ajakan nongkrong, tentuin di awal kamu mau habis berapa. Lalu bawa uang pas segitu aja. Kalau dompet cuma isi sesuai budget, kamu otomatis nggak bakal kebablasan, dan tetap bisa kumpul sama teman tanpa nyesel besoknya. Cara kelima, belanja kebutuhan bulanan sekaligus, jangan ngecer. Banyak anak kos beli kebutuhan seperti sabun, sampo, deterjen, atau camilan secara eceran di minimarket tiap butuh. Padahal beli eceran itu hampir selalu lebih mahal, dan tiap ke minimarket kamu hampir pasti hilaf beli yang lain. Coba bikin daftar kebutuhan bulananmu,
lalu belanja sekaligus di awal bulan, idealnya di toko grosir atau pasar yang lebih murah. Dengan belanja terencana dan sekaligus, kamu dapat harga lebih murah dan mengurangi godaan jajan dadakan. Bawa daftar, dan disiplin beli yang ada di daftar aja. Ini kebiasaan kecil yang kelihatan sepele, tapi dalam sebulan bisa ngehemat lumayan, dan bikin stok kebutuhanmu aman sampai akhir bulan. Cara keenam, siapkan dana darurat versi anak kos. Hidup jauh dari rumah artinya kalau ada apa-apa, kamu yang harus handle duluan. Tiba-tiba sakit, HP rusak, atau ada keperluan mendadak yang nggak bisa nunggu kiriman. Kalau nggak punya simpanan, kamu bakal panik, ngutang ke teman, atau kepaksa minta tambahan ke orang tua. Makanya, sisihkan sedikit tiap bulan buat dana darurat, walau cuma 50 atau 100 ribu. Kumpulin pelan-pelan sampai punya simpanan yang cukup buat nutup satu kejadian tak terduga. Simpan terpisah dan jangan diutak-atik kecuali benar-benar darurat. Punya dana darurat itu bukan cuma soal uang, tapi soal ketenangan. Kamu jadi nggak gampang panik tiap ada masalah kecil, dan nggak gampang jatuh ke utang. Mulai dari jumlah yang nggak bikin kamu kaget, 50 ribu pun nggak apa-apa, yang penting rutin tiap bulan. Pelan-pelan simpananmu numpuk tanpa terasa berat. Dan cara ketujuh, catat pengeluaranmu tiap hari. Ini kebiasaan yang kelihatan ribet, tapi paling ngebuka mata. Kebanyakan anak kos nggak tahu uangnya lari kemana, jadi nggak bisa ngerem. Cukup pakai aplikasi catatan keuangan gratis atau notes di HP. Tiap habis jajan atau beli sesuatu, langsung catat. Butuh 10 detik. Di akhir minggu, lihat totalnya. Kamu bakal kaget, ternyata jajan yang dikira receh jumlahnya gede, atau nongkrong yang sekali-sekali ternyata sering. Begitu kamu lihat angkanya hitam di atas putih, kamu otomatis lebih hati-hati bulan depan. Mencatat itu bukan biar kamu pelit, tapi biar kamu sadar dan pegang kendali. Anak kos yang nyatat pengeluaran hampir selalu lebih jarang tekor di akhir bulan. Jadi itu 7 cara atur keuangan anak kos. Bagi uang jadi jatah harian, kuasai trik makan hemat, pisahkan uang kos dari uang jajan, hati-hati lapar mata dan nongkrong, belanja bulanan sekaligus, siapkan dana darurat, dan catat pengeluaran tiap hari. Inti dari semuanya satu, berhenti pegang uang tanpa rencana. Kamu nggak harus jago semua sekaligus. Mulai dari satu yang paling gampang, mungkin bagi jatah harian, dan lakuin bulan ini. Jadi anak kos itu sekolah keuangan yang paling jujur. Kalau kamu bisa ngatur uang pas-pasan sekarang, percaya deh, pas penghasilanmu naik nanti, kamu bakal jauh lebih kuat secara finansial daripada teman-temanmu. Anggap masa kos ini sebagai latihan ngatur uang, dan makin awal kamu mulai, makin gampang hidupmu nanti. Kalau video ini relate sama kamu, tekan suka dan subscribe cara nabung biar dapat tips tiap minggu. Dan komen di bawah, apa pengeluaran anak kos yang paling sering bikin kamu tekor?